Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini. Kami ini rata-rata yang sudah mengabdi lama. Yang banyak lolos itu yang baru 2-3 tahun. Barang bukti akan ditimbang ulang di RSUD Skadau dan Dari kawasan Jalan Yeciopang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang Rabu 15 Januari 2025. Berita utama pagi ini di antaranya. Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Sintang menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Sintang. Satres Narkoba Polres Skadau mengamankan 2 orang pria berinisial RD usia 26 tahun warga Kecamatan Skadau Hilir dan SM 33 tahun warga Kecamatan Skadau Hulu karena terlibat kasus narkotika. Inilah berita selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Sintang menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Sintang menuntut pengangkatan sebagai P3K penuh. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda. Forum Honorer Kabupaten Sintang pada Selasa 14 Januari 2025 menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Sintang menuntut pengangkatan mereka sebagai P3K penuh. Ketua Forum Honorer Kabupaten Sintang, Elisius, mengatakan aksi yang mereka gelar adalah dalam rangka menuntut hak-hak mereka sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemkab Sintang. Elisius yang merupakan tenaga honorer di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang ini mengatakan ia dan rekan-rekannya yang menggelar aksi di depan kantor Bupati ini tidak lulus pada tes P3K. Padahal masa kerja mereka ada yang sudah lebih dari 20 tahun. Tidak hanya itu, ia juga mempertanyakan sistem penerimaan P3K di lingkungan Pemkab Sintang yang dinilai tidak transparan. Karena mereka yang melancarkan aksi damai ini sudah terdata di database BKN, tetapi tetap saja tidak lolos. Kami ini yang tidak lolos seleksi penerimaan P3K ini, kami ini rata-rata yang sudah mengabdi lama. Yang banyak lolos itu yang baru 2-3 tahun, baru 3-4 tahun yang kebanyakan lolos. Kalau disuruh bersaing, ya tentu kami yang tua-tua ini tetap akan tersingkir oleh yang muda-muda. Karena mereka yang muda-muda ini masih fresh. Kemudian tuntutan kami pada hari ini, kami menuntut bahwa kami yang terdata di database BKN juga sudah mengikuti seleksi penerimaan P3K, menuntut Pemda Sintang untuk mengangkat kami dan mengajukan kami ke Menpan RB BKN dengan Mendagri, kami dijadikan penuh waktu. Menanggapi aksi Forum Honorer Kabupaten Sintang tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan persetujuannya atas aspirasi tenaga honorer yang juga menuntut tidak boleh ada lagi pengangkatan tenaga honorer baru. Selain itu, ia menjelaskan bahwa awalnya tenaga honorer di Kabupaten Sintang hampir 6.000 orang, terbesar di Kalimantan Barat. Namun hal tersebut menurut Kartius adalah usaha Pemda Sintang untuk membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat Sintang. Meskipun dengan gaji rendah, namun tetap diusahakan agar ada penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemda Sintang. Memang kewajiban pemerintah daerah juga membuka lapangan kerja bagi rakyatnya. Jadi seperti itu ya. Dari 6.000 orang itu teman-teman, data sampai tahun 2024 kemarin, 2023 masih tersisa. Kita masih ada 3.800 orang data kita yang terregister di BKN. Ini yang terregister ya sampai 2 tahun yang lalu, yang tahun sampai 2022. Pendaftaran yang kita didaftarkan sampai 2022 itu masih ada 3.800. Tapi yang di luar kita itu masih ada kurang lebih 1.000 orang lagi yang masuk lagi setelah 2022. Jadi maaf teman-teman, bukan lagi 877, tidak. Masih 3.800, penerimaan kita CPNS dan P3K yang tahun 2024 kemarin 1.200. Berarti masih ada 2.600 lagi
Jadi bukan 877, masih 2.600, ditambah lagi yang belum terdaftar di BKN itu sekitar 700 atau 800 orang ya. Itu data kita yang belum mampu diangkat ya. Tapi prinsipnya teman-teman gini, aku sepakat dengan kita tidak usah lagi lah ngangkat yang baru. Yang lama aja belum kita selesaikan. Kartius juga mengingatkan akan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Sintang. Posisi Kabupaten Sintang saat ini menurut Kartius, anggaran belanja pegawai sudah melebihi ketentuan yang diperbolehkan, yakni 30% dari APBD. Sedangkan anggaran belanja pegawai di Kabupaten Sintang sudah mencapai 39%. Dengan situasi tersebut, Kartius meminta para tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K untuk bersabar, karena pengangkatan P3K harus dilaksanakan secara bertahap. Dian Beni Yuda melaporkan. Pasi Ops Kodim 1205 Sintang Letu Infantri Arif Purwanto melakukan peninjauan rencana lokasi daerah latihan. Maksud kami daerah latihan yang terletak di wilayah Kecamatan Kelam Permai dan Dedai. Kegiatan berlangsung pendengar pada Selasa 14 Januari 2025 kemarin. Pada kesempatan itu pendengar Letu Infantri Ari Purwanto beserta dengan rombongan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap kondisi medan akses mobilitas lokasi serta potensi hambatan yang mungkin terjadi bila rencana lokasi digunakan sebagai tempat latihan berlangsung. Dan ia menjelaskan peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan medan rencana lokasi latihan serta kelayakan lokasi sebagai tempat pelaksanaan latihan bagi prajurit. Sebanyak 198 anggota Pramuka Garuda Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang Angkatan 1 resmi dilantik pada Selasa kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang melaksanakan pelantikan Pramuka Garuda golongan siaga penggalang penegak dan pandega Angkatan 1 tahun 2024 yang bertempat di pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Selasa 14 Januari 2025. Prosesi pelantikan Pramuka Garuda Angkatan 1 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang tahun 2024 dilakukan oleh Bupati Sintang yang diwakili staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sintang Ferry Kurniadi mengatakan, pada kegiatan ini ada sebanyak 198 anggota Pramuka Garuda yang dilantik. 198 Pramuka Garuda yang dilantik terdiri dari 69 Pramuka golongan siaga, 59 Pramuka golongan penggalang, 68 Pramuka golongan penegak, dan 2 Pramuka golongan pandega. Ia berpesan kepada Pramuka Garuda yang telah dilantik agar selalu menjaga integritas dan disiplin, selalu mengembangkan bakat dan kemampuan, serta dapat menjadi teladan di masyarakat terutama di kalangan generasi muda, serta selalu berupaya meningkatkan kepedulian sosial. Ia berharap anggota Pramuka Garuda ini dapat menjadi garda terdepan yang bisa menjadi inspirasi, pelindung, serta teladan bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Sebenarnya seleksi ini ada 212, kemudian yang lulus seleksi ya ada 198. Tahun ini kita juga akan mengadakan 3 gelombang. Bulan Mei akan ada pelantikan dan seleksinya mulai dari Januari bulan ini. Kemudian nanti Mei seleksi, nanti pelantikannya bulan Agustus. Agustus nanti seleksi, pelantikannya Desember. Berarti ada 3 gelombang. Jadi nanti punya kesempatan lain. Sementara itu, staf ahli Bupati bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan, Helmi, mengatakan pelantikan ini adalah bukti nyata dari keberhasilan para anggota Pramuka dalam menjalani proses pelatihan dan pembinaan yang panjang. Dikatakan Helmi, sebagai Pramuka Garuda sudah seharusnya memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi teladan bagi orang lain, serta diharapkan dapat menjaga nilai-nilai Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka. Pramuka Garuda merupakan tingkatan tertinggi dalam gerakan Pramuka. Sebuah pencapaian yang hanya dapat diraih oleh mereka yang memiliki dedikasi, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Ini menjadi landasan untuk menciptakan generasi muda yang tangguh, kreatif, dan berintegritas,
yang siap menghadapi tantangan zaman. Helmi percaya melalui pendidikan kepramukaan ini, generasi muda dapat menjadi pribadi yang unggul dan mampu membawa perubahan bagi Sintang dan bangsa Indonesia. Ia juga mengatakan pihaknya akan selalu mendukung perkembangan pramuka di Kabupaten Sintang karena melalui gerakan pramuka dapat menciptakan generasi muda yang unggul dan mendukung pembangunan di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan. Sebanyak 951 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang mengikuti upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan fungsional kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini. Sebanyak 951 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang mengikuti upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan fungsional di halaman kantor BKPSDM Kabupaten Sintang Selasa 14 Januari 2025. Salah seorang peserta yang juga guru SDN 18 Melingkat, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Dewi Agustini, mengakui bangga dan menyampaikan rasa syukur diangkat menjadi aparatur sipil negara setelah mengabdi dari tahun 2007 silam. Hari ini aku berbahagia karena setelah sekian lamanya Tuhan kabulkan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan P3K yang baru dilantik tetap semangat melayani masyarakat. Dari 951 orang tersebut terdiri dari guru 709 orang, kesehatan 210 dan umum 32 orang. P3K yang baru ambil sumpah janji 951 orang tetap semangat melayani masyarakat kita ya. Yang guru cerdaskan anak-anak bangsa Sintang, yang kesehatan jaga kesehatan anak-anak bangsa Kabupaten Sintang. Jadi tetap bersemangat melayani masyarakat. Dalam kesempatan ini, Bupati Sintang Jarod Winarno memberikan motivasi kepada seluruh P3K yang dilantik. Ia berpesan agar para ASN cerdas melayani masyarakat dengan baik. Suryatini melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang. Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sintang dan YouTube RRI Sintang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasif Harista, mengatakan berbagai prestasi, pujian serta kritik yang membangun dari masyarakat dalam beberapa tahun terakhir kepada Kementerian Agama dan ini menjadi acuan. Kritik dan saran disampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun tentu ini masih banyak sekali hal-hal yang memang perlu ditingkatkan, baik dari pelayanan maupun dari sisi kinerja pegawainya. Kementerian Agama Republik Indonesia telah melayani masyarakat luas puluhan tahun serta membina kehidupan beragama. Karena keberagaman beragama dalam masyarakat Indonesia yang selalu dijaga bersama. Hasib berharap tahun 2025 ini Kementerian Agama Republik Indonesia lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memacu semua jajaran khususnya Kementerian Agama agar selalu meningkatkan dan membangun semangat kinerja guna memperoleh tata kelola yang lebih baik. Mengingat Indonesia Emas tahun 2045 dapat terwujud bila mana masyarakat Indonesia dapat rukun dan harmonis dalam keberagaman. Pendengar, Sat Narkoba Polres Skadau mengamankan 2 orang pria berinisial RD 26 tahun warga Kecamatan Skadau Hilir dan SM 33 tahun warga Kecamatan Skadau Hulu karena terlibat kasus narkotika. Laporan selengkapnya disampaikan Yostaneri Lestari. Satres Narkoba Polres Skadau mengamankan 2 orang pria berinisial RD berusia 26 tahun, warga Kecamatan Skadau Hilir, dan SM berusia 33 tahun, warga Kecamatan Skadau Hulu karena terlibat kasus peredaran narkoba. Kapolres Skadau AKBP Inyoman Sudama melalui Kasih Humas Polres Skadau AKP Agus Junaidi menyampaikan penangkapan kedua pelaku dilakukan Kamis 9 Januari 2025 di lokasi berbeda di Kecamatan Skadau Hilir. RD
diamankan lebih dulu sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat di sebuah minimarket di Jalan Merdeka Barat, sedangkan SM ditangkap sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Merdeka Timur kilometer 9. Menurutnya, penangkapan RD berawal dari informasi masyarakat terkait seseorang yang diduga membawa sabu dari arah Sanggau menuju Sekadau. Setelah dilakukan penyelidikan, RD berhasil diamankan di lokasi. Saat pemeriksaan, petugas menemukan satu plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga sabu seberat 0,53 gram. Barang tersebut disembunyikan dalam sebuah kotak rokok. Beberapa jam setelahnya, petugas kembali menangkap SM. Berdasarkan informasi lanjutan, SM ditemukan membawa sabu seberat 0,33 gram yang disimpan dalam dua plastik klip transparan, masing-masing disembunyikan dalam kotak rokok dan dompet. AKP Agus Junaidi mengatakan selain barang bukti sabu, petugas juga menyita barang bukti lain berupa 1 unit ponsel, 1 unit sepeda motor beserta dokumen kendaraan serta kunci kontak milik masing-masing pelaku. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolres Sekadau untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Barang bukti akan ditimbang ulang di RSUD Sekadau dan diuji di Laboratorium BPOM Pontianak sebagai bukti di persidangan. Kami mengimbau kepada masyarakat agar terus mendukung upaya ini dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas peredaran narkoba. RD dan SM kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Sekadau untuk penyelidikan lebih lanjut. Kedua dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman yang dikenakan adalah minimal 5 tahun penjara. Barang bukti sabu dari kedua pelaku telah ditimbang di RSUD Sekadau dan sebagian disisihkan untuk pemeriksaan lebih lanjut di BPOM Pontianak. AKP Agus menegaskan pengungkapan kasus ini sebagai upaya mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Sekadau. Yosta Nirlestari melaporkan. Dan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi dan sekitarnya yang berlaku hari ini Rabu 15 Januari 2025 bersama dengan perakirawan BMKG Melawi, Keflan. Keflan, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Info Cuaca Melawi. Bersama saya Keflan, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi yang berlaku pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Secara umum, cuaca di wilayah Kabupaten Melawi diperkirakan akan berpotensi berawan hingga hujan ringan, di mana potensi hujan dapat terjadi pada siang hingga malam hari di wilayah Nangapinoh, Belimbing, Belimbing Hulu, Pinoh Selatan, Pinoh Utara, Tanah Pinoh Barat, Sayan, Sokan, Elah Hilir, dan Menukung. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Ya, pendengar, informasi cuaca sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 15 Januari 2025. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.